Sekarang kita bakal bahas soal SaaS, lebih tepatnya itu kita akan membahas soal gimana sih caranya menstruktur folder project di SaaS atau file-filesnya juga. Jadi gimana sih caranya kalau kita misalkan nulis CSS-nya dengan SaaS, itu gimana cara bikin strukturnya yang rapi gitu, yang maintainable. Karena kalau misalkan projectnya gede, itu filenya banyak dan juga ribet tuh, bingung biasanya kan. Ini gimana sih naruhnya di mana yang bagus itu? Atau dibikin satu komponen satu file atau kayak gimana? Nah, sekarang kita akan bahas itu. Di sini ada website namanya SaaS Guidelines. Di sini tuh ada panduan-panduan di mana kita bisa menemukan cara menulis kode CSS dengan SaaS yang lebih maintainable gitu. Di sini mulai dari eh, sintaksnya, kemudian naming convention, architecture, kemudian sampai yang lain-lainnya. Gitu. Di sini ada bagian komponen structure. Sebenarnya kalau mau tahu komponen structure yang rapi itu, kita juga bisa lihat Bootstrap. Di sini Bootstrap juga kan pakai SAS ya, pakai SCSS dia. FI juga, jadi SAS dan SCSS itu juga sama ya, sama-sama SAS sebenarnya. Jadi SCSS itu semacam sintaks lainnya. Jadi ada preprocessing atau preprocessor yang namanya SAS. Kemudian SAS ini dia punya sintaks lain, yaitu SCSS gitu. Kalau SAS itu sintaksnya lebih simple, kalau SCSS ini sintaksnya ya kayak CSS pada umumnya, cuman ada fitur-fitur tambahan kayak nesting, kayak mixin, kemudian bisa include dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, balik lagi di sini Bootstrap itu dia pakai SAS juga ya. Lebih tepatnya dia pakai sintaksnya SCSS. Jadi di sini juga udah rapi dia. Kalau di Bootstrap, semuanya itu satu komponen dibikin satu file. Kayak gini. Misalkan akkordion, ada alert, kemudian juga breadcrumb, dan lain sebagainya. Di sini juga ada folder lagi, dibikin semacam organisasi lagi. Untuk form ada foldernya masing-masing. Kemudian di sini ada helpers, mixins, ada juga ada foldernya. Kemudian ada utilities, gitu. Nah, di sini juga saya punya project namanya Stisla. Di sini saya juga pakai SAS ya. Dulu tuh saya benar-benar terinfluence juga sama MDO ini. Gimana dia cara nulis CSS, kemudian juga gimana dia menstruktur folder SAS-nya. Jadi sedikit banyaknya saya niru di sana dari Bootstrap. Nah, di sini mirip-mirip juga. Cuma di sini saya pakai components. Semua components ini saya tulis di sebuah folder namanya components. Di sini juga ada karena dulu tuh sebenarnya ini salah sih. Override. Jadi di sini style-style yang mengoverride atau yang menimpa stylenya Bootstrap karena kan ini based on Bootstrap ya, berbasis Bootstrap. Jadi saya men-override style-style Bootstrap gitu. Padahal cara mengcustomize Bootstrap itu kita bisa edit variabelnya, tapi di sini saya pakai cara lain atau approach yang lain, yaitu dengan cara menimpanya. Tapi terlepas dari itu, ini cara yang saya pakai kayak gitu. Nah, di sini ada juga ada skins. Skin itu gimana? Bukan gimana ya, tapi lebih ke sebuah file yang ganti-ganti warna gitu. Misalkan ya teman-teman tahu lah ada template gitu. Dia support warna biru kemudian bisa diganti warnanya jadi warna merah gitu. Itu di sini ada folder skins. Kemudian di sini ada themes juga gitu. Jadi masing-masing itu ada foldernya. Jadi intinya kalau teman-teman di sini pakai SAS gitu, itu balik lagi sih pengen pakai struktur kayak gimana dan juga nyamannya tuh kayak gimana. Tapi key-nya itu adalah dibikin folder supaya nggak berantakan. Pertama itu. Kemudian juga dibikin satu komponen itu dibikin satu file. Jadi di situ tuh khusus komponen tersebut aja. Contohnya kayak misalkan di Bootstrap itu ada card ya. Bentar, kita cari card yang lebih umum. Nah, ini ada card. Nah, contohnya card. Di sini khusus soal cardnya aja. Jadi di dalam satu folder, sorry bukan folder, di dalam satu file komponen itu, di dalamnya itu ada base stylenya card. Di sini ini base stylenya. Kemudian juga nesting atau nested elemennya yang relevan sama card, misalnya kayak card body, card header. Nah, itu ditaruh di satu file yang sama juga. Kemudian juga selain nested elemennya, yaitu soal modifiernya. Karena card ini
Juga dia support misalkan ada card primary yang backgroundnya warna biru gitu, atau card rounded, atau card-card lainnya. Yang penting di situ ada modifiernya. Intinya di situ. Jadi itu ditaruh di dalam satu folder yang sama. Selain itu, juga soal responsiveness-nya juga. Kalau misalkan si card ini dia punya style responsive yang ada media query-nya gitu kan, itu taruh juga di dalam satu file komponen yang sama di dalam ini juga. Contohnya kalau di Bootstrap itu ada media breakpoint app. Ini tuh dia pakai semacam function, ini mixin ya. Jadi dia taruh di sini juga. Jadi ketika dia mau ngedit komponen card itu udah ada semua di dalamnya. Jadi nggak perlu pindah-pindah file lagi gitu. Jadi jangan dipisah soal responsifnya di satu file responsif gitu. Jadi semuanya harus di satu file yang sama supaya gampang nyarinya, karena itu udah tergabung gitu kan. Jadi enak nyarinya, tinggal scroll-scroll aja, nggak perlu loncat-loncat file. Pertama itu. Kemudian di sini juga dijelasin ya, ada style component itself, varian modifier dan sebagainya gitu. Ini kan ada di dance atau nested elemennya. Itu yang tadi ya soal komponen. Kemudian ada pattern lain. Ini 721 pattern atau pola 7 sampai 1. 7 sampai 1 itu dia bikin folder 1 2 3 4 5 6 7. Ya kan 7 ya, maafin di itu. Ya, jadi dia bikin 7 folder, kemudian satu file main. Jadi di sini tuh ada folder base, ada folder components, layout, pages, themes, abstracts, kemudian ada vendors. Nah, kemudian ada satu entry point namanya main.css. Semuanya itu, semua file yang ada di sini maksudnya, itu diimport di dalam main CSS gitu. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Kalau ada abstrak itu kayak variable, function, ada mixin yang apa ya, yang non komponen lah intinya. Kayak gitu. Kemudian di sini ada base. Base itu biasanya kayak reset ya. Kemudian kayak reboot lah. Reboot CSS gitu, atau yang bersifat normalize. Kemudian juga ada tipografi yang bersifat global kalau base itu biasanya. Kemudian yang components itu ya masing-masing individu komponen tersebut, kayak buttons, carousel. Layout itu yang berhubungan dengan kayak grid gitu, yang berhubungan dengan layout tentunya ya. Kayak navigation, footer, sidebar, yang layout itu. Layout itu kan skalanya lebih, atau cakupannya itu lebih besar lagi dari komponen-komponen kan cuman dia kayak semacam abstraksi visual yang kecil-kecil gitu yang bisa ditaruh di mana aja. Nah, layout ini dia lebih besar lagi karena kan di website itu ada layout juga kan. Layout kayak gini nih. Kirinya ada sidebar, atau di kirinya ada navigasi, kanannya itu ada konten. Itu layout. Nah, link-link ini dia termasuknya komponen atau elements. Kayak gitu. Itu bedanya layout sama components. Kenapa harus dipisah gitu. Nah, pages itu yang berhubungan dengan halaman tersebut. Kayak misalkan kalau kita bikin template, tentu ini nggak ada sih biasanya. Kalau saya bikin kan nggak ada tuh. Jadi nggak ada pages. Tapi kalau kita bikin satu project website yang bukan template ya, yang real gitu, itu kita butuh pages. Kayak misalkan di satu halaman ini, di halaman home itu stylenya beda. Kemudian di halaman yang lain itu butuh satu style yang khusus gitu untuk halaman tersebut. Nah, itu tulisnya di pages. Themes itu ya ini mirip-mirip kayak skin sebenarnya. Misalkan eh, kayak dark mode itu bisa ditaruh di themes gitu. Itu vendors itu third party libraries yang kita gunakan kayak Bootstrap, jQuery UI, kemudian juga misalkan Slick Carousel dan lain sebagainya. Pokoknya ini library-library yang kita install. Kemudian di sini ada main CSS. Main CSS ini dia entry point ya. Jadi nanti dia akan generate satu file ini yang akan digunakan, yang dimana file ini isinya import semua yang ada di atasnya, kayak gitu, yang ada di folder-folder tersebut gitu. Nah, main CSS ini juga ya bisa diganti, sebenarnya bisa jadi style CSS, tergantung. Yang penting ini satu file itu dia 721 eh, pattern atau pola 7 sampai 1 kayak gitu. Atau bisa juga ikutin polanya Bootstrap, polanya yang pernah saya bikin kayak gini. Itu intinya. Jadi yang paling penting itu ketika kita nulis satu filenya itu sih kalau menurut saya, karena kalau kita nulis satu filenya berantakan itu malah jadi pusing gitu, malah bikin nggak maintainable. Nah, kalau kita bikinnya, salah satu contohnya itu ketika kita bikin satu komponen dibikin satu file gitu,
Kemudian di dalam komponen itu ada base, ada modifier, ada disk and dance element, kemudian ada responsive web design-nya atau media query-nya. Itu udah rapih kalau menurut saya. Nah, tinggal sisanya itu bikin folder supaya nggak berantakan, supaya lebih terorganisasi. Jadi poinnya itu sih. Di masing-masing komponen atau di masing-masing file itu jangan dicampur aduk. Kemudian setelah itu di file-file yang lainnya atau di semua file itu diorganisasikan jadi folder. Nah, namain foldernya itu terserah sebenarnya, bebas. Mau dibikin kayak gini, kayak Bootstrap, ada utilities, mixin, helpers, dan sebagainya. Kemudian komponennya itu dibikin telanjang lah dalam tanda kutip, kayak gini, atau dibikin 7 to 1 pattern kayak gini, atau dibikin kayak saya gini di Stis lah. Itu sih simpelnya. Jadi kesimpulannya itu, yang penting tadi komponennya dirapihin atau satu filenya itu dirapihin, kemudian dirapihin juga keseluruhan filenya. Dan juga FYI, kalau di SAS ketika nama filenya underscore, misalkan teman-teman bertanya-tanya kok ini nama filenya harus underscore ya? Enggak. Kalau nama filenya underscore itu artinya si file ini nggak bakal di-generate jadi satu file, cuman khusus untuk di-import aja atau di-include. Atau di-import ya, bukan include kalau di SAS itu. Beda soalnya istilahnya. Jadi kalau misalkan file ini cuman untuk di-import, itu dikasih underscore, karena kalau dikasih underscore di awal, dia nggak bakal di-generate jadi satu file terpisah. Nah, file-file yang akan di-generate itu yang nggak ada underscore-nya, kayak gini nih. Makanya di Bootstrap itu kan ada Bootstrap CSS, Bootstrap Utilities, Bootstrap Reboot, atau Bootstrap Grid. Itu masing-masing file. Nah, file-file ini nggak di-generate jadi satu file, karena ini cuman untuk di-import aja. Itu FYI aja, kalau teman-teman bertanya-tanya gitu. Oke, itu aja soal gimana caranya menstruktur atau membuat struktur project di SAS. Semoga bermanfaat.